orang, jadi kalau 42 dikali 300.000 udah cukup. Belum cukup sih. Dapat aura tentang studi tour dan wisuda. Apa saja Kang Dedi sekarang sedang menyaksikan dan menonton, silakan. Konsepnya aura tentang perpisahan dan studi tour atau wisuda, silakan. Kalau untuk study tour sama wisuda ya jangan dihapus. Kalau bisa ya anggaran untuk biayanya ini tuh diminimalisir. Contohnya untuk satu orang itu bisa bayar 300.000, dicicil untuk jenjang SMP sama SMA kan ada 3 tahun. Dari SMA kelas 1 misalnya 100.000, SMA kelas 2 100.000, dan SMA kelas 3 100.000. Karena per kelas itu ada orangnya itu banyak banget. Dulu aku sekolah, satu kelas itu isinya 42 orang, jadi kalau 42 dikali 300.000 udah cukup. Belum cukup sih, apalagi untuk satu angkatan gitu. Jadi solusinya? Iya, diminimalisir. Diminimalisir, iya, cicilan boleh iya, gitu kan? Iya, dicicil boleh. Jadi di koordinator per kelas. Kalau sekolah kemudian tetap menghapus kegiatan itu, menurut Aura gimana? Ya ngikuti alur ya. Soalnya mau saya berdiri di tengah-tengah orang di antara 1.000 orang yang mendukung kalau misalnya wisuda itu atau study tour dihapus, ya saya bisa apa gitu. Tapi nanti adiknya Aura nggak bisa ikut perpisahan gitu. Itu gubernur apa selebgram? Kok ngonten terus? Itu dia hook dari orang gendut. Aura Cinta dan Deddy Mulyadi ramai diperbincangkan di media sosial. Semua bermula dari perdebatan antara Gubernur Jawa Barat dengan seorang remaja perempuan bernama Aura Cinta. Perdebatan itu membahas mengenai larangan study tour dan juga acara wisuda sekolah. Dan juga perdebatan ini memicu pro kontra di masyarakat, Ilham. Dan banyak netizen yang menyerang Aura Cinta. Betul sekali. Karena dibilang, ngapain lo orang miskin tapi sosokan study tour? Emang orang miskin nggak boleh ngelihat Borobudur? Boleh dong. Masa nggak boleh? Tapi setelah kita telusuri, sebenarnya Cinta ini bukan adalah gadis biasa. Dia adalah seorang model busana sekaligus aktris muda. Deddy Mulyadi, konten aktris. Apakah Aura Cinta dibayar? Pasti. Terlalu yakin. Tapi lagiannya, aku sih mendukung dengan Aura Cinta. Kenapa tuh? Karena netizen ini suka pilih kasih. Giliran orang-orang yang speak up di media sosial tentang politik, semuanya sepakat. Semua nyerang pemerintah. Aura Cinta speak up, dia hanya diserang. Nggak bisa benar ngeliat yang bentuk-bentuknya kayak Citaim Fashion Week speak up gitu. Boleh dong, masa nggak boleh gitu? Fisik banget nih mas. Enggak, bukan fisik, daerah. Boleh dong di speak up. Ini ada lagi yang komen, Ham. Dari Kimi, katanya orang miskin tapi iPhone-nya boba 13 origin. Lu dari mana tahu kalau itu 13 ori? Nah, pertama itu tuh. Antara dia asal nebak atau memang yang jual itu ke Aura Cinta dia gitu. Antara dua itu. Tebak-tebak. Jadi kita berdua sepakat dengan Aura Cinta, kita mendukung Gen Z yang speak up pada pemerintah. Betul. Walaupun argumennya salah. Betul. Teruslah berbicara Gen Z karena pada akhirnya Kalian nanya kenapa sih orang seperti Aura Cinta malah dikasih panggung di media? Kok bisa? Ini dia. Oke guys, jadi baru-baru ini saya melihat banyak sekali komentar yang seakan mempertanyakan kenapa orang seperti Aura Cinta justru dikasih panggung di sosial media, bahkan di media televisi. Banyak acara yang mengundang Aura Cinta ini, dan banyak juga konten kreator yang tiba-tiba kolaps dengan dia. Sebelum kalian bertanya seperti itu, sebenarnya kita nggak usah heran juga, karena memang media-media di Indonesia itu nyarinya ya atensi. Siapa yang viral, dia yang diundang. Yang tujuannya adalah menaikkan rating dari media tersebut. Dan lagi pula saya sendiri juga heran, yang padahal nih kalau misalnya media-media di Indonesia ngundangnya adalah ngasih edukasi yang penting, emang kalian mau nonton? Belum tentu ditonton juga. Justru yang banyak ditonton adalah para tamu undangan yang punya sensasi. Ya memang nggak semua orang Indonesia seperti itu, tapi market terbesarnya adalah ya hal-hal seperti itu. Dan kalau kita lihat konteksnya lagi ke belakang, kita juga belum bisa memastikan karena banyak rumor yang beredar. Ada yang bilang jangan-jangan Aura Cinta ini sengaja diundang oleh KDM. Ada juga yang menduga jangan-jangan Aura Cinta dibayar oleh orang lain untuk mendebat Kang Deddy. Dan jangan-jangan pula kejadian itu memang fakta. Rumah dia digusur dan akhirnya memang datang ke situ. Dan lagi pula ini juga merupakan salah satu jalan dia untuk memperbaiki karir dan trik marketing branding seperti ini. Sengaja datang ke publik agar dihujat biar dibicarakan banyak orang. Hingga akhirnya banyak brand dan juga media yang menghubunginya. Dan sebenarnya untuk mendapatkan atensi dan mempengaruhi banyak orang sekaligus, sudah saya terangkan secara lengkap di ebook Master of Influence yang bisa kalian akses di link bio. Aura Cinta, perpisahan 1 juta doang. Anda saya nobatkan menjadi duta perpisahan. Lebih tepatnya bukan gitu sih Pak, saya kan biar adil nih ya Pak. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Kenangan itu bukan pada saat perpisahan.
indah itu saat proses belajar selama 3 tahun. Enggak juga sih Pak, saya ngerasa kan udah lulus ya. Kalau misalnya nggak ada perpisahan, kita tuh nggak bisa kumpul bareng atau ngerasain gimana kumpulnya interaktif sama teman-teman gitu Pak. Yang bayar siapa? Orang tua Pak. Rumah aja nggak punya bayar perpisahan. Terus kalau ada biaya perpisahan harus bayar berapa? Waktu itu sih sekitar 1 juta doang Pak. 1 juta doang. Ibu lebih setuju mana? Anaknya ada perpisahan bayar atau perpisahan saya larang nggak usah ngeluarin duit? Kalau buat mental anak sih saya setuju yang bayar sih. Wih, aku yakin ya. Dek Aura Cinta ini pasti sultan. Yakin aku kalah Bang Firdaus Awibowo. Bayangkan 1 juta untuk perpisahan, dibilang dia doang. Waduh, nggak tahu lah dia gimana susahnya nyari duit zaman sekarang ya. Dek Aura Cinta ini pasti rumahnya besar kali kan sultan, ya kan? Dan pastilah rumahnya nggak mungkin di atas tanah negara, pasti tanah pribadi. Dan selain keyakinanku ya Dek Aura Cinta ini sultan, dia ternyata juga artis papan atas guys. Ternyata artis iklan pintu dejol. Terus sering main sinetron, jadi ya pasti sudah banyak pendapatan lah ya kan. Tapi kenapa pas ngobrol sama Kang Deddy Mulyadi masih minta uang perpisahan sama mamanya? 1 juta doang pula itu kawan. Kalau Dek Aura Cinta mau kumpul-kumpul kenangan perpisahan, bagus jalan ke Jakarta ya, nongkrong di Senopati. Katanya sultan, gaya hidupnya mau perpisahan kumpul-kumpul ya kan, kayak anak-anak Jaksel. Ya tanggung jangan di sono. Sini Senopati sekalian ya kan, langsung ke Holy Wings ketemu Bang Hotman Paris. Jadi, menurut info-info dari media sosial sebelah, terdapat indikasi-indikasi liar bahwa peristiwa debat kemarin itu ternyata hanyalah sebuah settingan. Yang mana bisa jadi semua ini hanyalah skema dari Kang Deddy dan tim produksinya untuk lebih banyak lagi menarik atensi publik agar supaya mendapatkan pamor lebih kuat lagi menuju tahun 2029. Hal ini mereka anggap masuk akal, apalagi setelah dicari-cari tahu. Ternyata Aura Cinta ini adalah seorang talent sekaligus artis sinetron yang tentunya sudah sangat terbiasa untuk berakting di depan kamera. Selain itu, kalau kita mundur lagi ke belakang, hal serupa juga pernah terjadi di tahun 2022, di mana pada saat itu Kang Deddy juga pernah berdebat dengan mahasiswa dari entah berantah yang menanyakan tentang kewenangan Kang Deddy yang sedang memungut sampah di daerah Pasar Rebo, Purwakarta. Dan alhasil video perdebatannya dengan mahasiswa itu pun sangat luar biasa viral karena telah mendapatkan total 6 juta tayangan di kanal resminya Kang Deddy Mulyadi. Nah, sekarang kita lanjut ke kemungkinan kedua, yang mana bisa jadi semua ini adalah upaya kotor dari pihak seberang yang sedang mencari-cari kesalahan dari Kang Deddy Mulyadi dengan cara memanggil talent bayaran untuk menciptakan drama politik di tengah-tengah nama Kang Deddy yang lagi wangi-wanginya. Terus kalau menurut lu sendiri, itu semua settingan gak bang? Ya kalau gue pribadi sih 90% percaya kalau semua ini adalah natural dan bukan settingan. Karena faktanya sampai saat ini itu ya belum ada kuat bahwa si Aura Cinta ini adalah talent bayaran. Dan semua teori-teori barusan itu sifatnya masih tuduhan liar, which is belum ada fakta yang benar-benar terbukti. Jadi gimana menurut kalian? Mau secerdas apapun kita, mau setinggi apapun IPK kita, atau mau sebanyak apapun pengetahuan yang kita kuasai, kalau kita ngomong dengan nada yang sombong, orang nggak akan ada yang suka. Tapi kalau kita humble, orang akan respect. Nih kalian lihat aja sendiri aura mukanya ketika ngomong sama Kang Deddy Mulyadi. Aura songongnya tuh kelihatan kuat banget. Sok-sokan ngomong soal keadilan, padahal dia sendiri itu nggak adil sama orang tuanya. Gimana enggak? Kalian lihat aja. Kelihatan banget kalau dia itu lebih dominan daripada kedua orang tuanya. Kalau misalnya keinginannya nggak diturutin tuh dia bisa ngamuk, mungkin dia bisa marah-marah, dan itu kayaknya orang tuanya tuh takut banget sama dia. Orang di mana-mana seneng, study tour dihapus, wisuda-wisudaan dihapus, dia malah tantrum. Nggak berasal dari keluarga kaya tapi gayanya selangit. Yang namanya karakter itu susah diubah, karena udah kebentuk dari kecil. Dia ini udah dari kecil udah terbiasa apapun yang dia mau itu selalu harus dituruti. Kalau nggak dituruti dia bakalan ngamuk, bakalan marah-marah sama orang tuanya. Makanya orang tuanya itu harus selalu nurutin apa yang dia mau. Walaupun susah, walaupun misalnya nggak ada duit, orang tuanya itu rela harus minjem sana-sini untuk menuhin apa yang dia mau. Gitu. Nih kalian lihat potongan video ini. Terima nggak? Kalau saya sih ngikut orang tua, kan yang tinggal punya rumah itu kan orang tua saya. Bukan saya. Enggak, Mbak Auranya perlu nggak kontrak rumah? Kalau buat bantu orang tua saya perlu, cuman kalau misal pribadi saya
nggak terlalu, soalnya kan saya di video TikTok itu saya nggak minta penghukuman Pak, cuma saya minta keadilan atau kemanusiaan. Nah, kelihatan banget kan karakter songongnya itu kuat banget. Maknya aja itu sampai bingung mau ngomong apa lagi. Sampai habis kata-kata, cuma bisa liatin dia dengan sambil senyum. Pasrah. Udah tahu salah tapi malah ngotot. Kritis, sibuk protes, tapi yang dia protesin sesuatu yang justru diterima oleh banyak orang. Ini nih definisi dari memukul air malah muka sendiri yang basah. Niatnya pengen maluin orang lain tapi malah malu sendiri. Dengan umurnya yang udah 20 tahun, kan udah bisa bedain mana benar, mana salah, mana yang membebani orang tua, mana yang meringankan beban orang tua. Waktu ditawarin bantuan masih aja gayanya kayak sok-sokan dia nggak butuh bantuan, padahal masih butuh. Tapi gaya bahasanya ngomongnya itu muter-muter, kayak seolah-olah dia nggak butuh. Nggak butuh tapi ujung-ujungnya masih diterima, kan malu sendiri. Apalagi selesai pertemuan itu dia nggak salaman loh sama Kang Deddy Mulyadi. Keren banget nih bocah. Pada yakin banget sih Kang Deddy Mulyadi KDM itu gubernur. Kata gue turunin dah KDM dari gubernur tuh, turunin, jangan jadi gubernur. Tonton dulu videonya sampai habis karena gue mau nayangin videonya Kang Deddy Mulyadi biar kalian semua paham kenapa gue tiba-tiba marah. Masa sih gubernur pidato nggak pakai teks? Emang boleh pidato nggak pakai teks kayak gitu? Karena dia ngerti lapangan dan dia bekerja dengan hati, dia bekerja jujur. Emang boleh nggak pakai teks kayak gitu? Ada gubernur yang begitu? Ada, itu Deddy Mulyadi doang tuh begitu, Kang Deddy doang yang begitu. Nih, gue kasih tunjuk videonya. Lu tonton videonya baik-baik ya. Yang gak ngerti bahasa Sunda, ada translate-nya di tengah-tengah. Indonesia budak make motor, beli udur, minuman, balik peting, pamarentah na cicing, eueuh tindakan. Tapi lamun aya kekerasan ka budak ribut sa alam dunya, kabeh ngilu komentar. Ya, lamun hayang mere perlindungan ka anak Indonesia, lain ukur urusan ayeuna dibawa ka barak militer, geura lindungi anak urang tinu korban motor, tinu korban Mobile Legend, tinu korban HP, tinu korban minuman keras, ciu, eksimer, geura benerkeun eta ku sararea. Sia tingali tayangan aing banges tiba heula nguruskeun eta, tong boro jadi gubernur, keur jadi anggota DPRD aing mah kurang ngabubarkeun ieu kabeh. Keur nganggur ge dibubarkeun penambangan, penjualan eksimer, minuman keras, ciu ku aing dilawan kabeh baheula. Aya komo ayeuna jadi gubernur. Lamun kuring hayang populer-populeran geus ku aing anggarkeun bansos sing loba, mere duit sing loba, tapi kuring ngalobaan bansos, mere duit sing loba ka masyarakatna, teu ngarobah cara berpikirna, teu ngarobah cara bertindakna. Aing geus ngamiskinkeun rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Rakyat Jawa Barat moal makmur ku dibere bantuan. Analisis kuring, jelema nu terus-terusan dibere bantuan lain maju, kalah kamingkin ambruk di lembur ge ayeuna mah geus tong ngaramet. Naon gigi menang 10 kilo, kalah karedul. Narima bansos ngarariung, duit bansos pakai bayar Bang Emo. Lamun bansos terus mikir politika, arek pemilu dilobaan bansos. Embung aing hayang urang Jawa Barat jadi raja di lemurna sorangan. Teu jati kasilih ku junti, leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Aing hayang urang Jawa Barat lain tukang nyeman Bang Emo. Aing urang Jawa Barat lain tukang minjeman pinjol. Aing hayang urang Jawa Barat jelema jalani sakola, anginas, dedehan ulasan asiat. Ieu aing hayang jadi maung kabeh urang Jawa Barat teh sadar jadi bebek. Dengerin, Kang Deddy mau warga Jawa Barat jadi harimau, bukan jadi bebek. Setuju itu gua sama KDM, setuju gua sama Kang Deddy itu. Bansos itu bukan membantu, tapi malah bikin bobrok. Asal-asal dibantu, dikasih bansos malah dienakin. Mentang-mentang dibantu bansos, no, lo lihat tuh, nongol gak di FYP lu? Ada bapak-bapak yang anaknya hampir 12. Udah sempet gua kontenin juga, yang belum nonton silakan nonton. Dikasih BLT, bantuan langsung tunai, duitnya dipakai buat bayar bank, buat bayar utang. Tuh, dikasih bantuan sama pemerintah, bukan dipakai segimana-gimana aja, dipakai sebaik-baiknya gitu ya. Malah dipakai yang begitu-begitu, dipakai ciu, eksimer, dan segala macam. Tuh yang diomongin sama Kang Deddy itu bener. Pertanyaan gue, anak-anak yang pada begitu, yang pada di pinggiran jalan, yang pada mabok-mabokan gitu, KPAI kemana? Kemana doi? Terus buat para haters ya, buat para orang yang selalu ngatain buzzer, terus yang ngatain Kang Deddy Mulyadi itu pencitraan apa segala macam, itu lu tonton videonya. Lu tonton. Dia kalau emang cuman mau pencitraan, cuman mau cari muka doang, udah dari dulu dia tinggal bagiin aja sembako, bagiin aja bansos. Tapi beliau nggak mau kayak gitu karena itu bukan cara mendidik yang baik. Bahasa simpelnya gini deh, Kang Deddy Mulyadi itu nggak mau rakyat Jawa Barat itu jadi mental pengemis. Hah? Jadi mental miskin tau gak lo? Apa-apa tinggal minta, apa-apa minta ke pemerintah, apa-apa minta bantuan gitu bahasa simpelnya. Nggak ngerti juga. Ya udah lu sekolah lagi deh, lu ngulang deh. Dari sebelum Kang Deddy Mulyadi itu jadi gubernur, beliau sudah mengerjakan hal-hal seperti itu. Jadi kalau lu pada bilang Kang Deddy Mulyadi pencitraan, iya pencitraannya bertahun-tahun. Konsisten tuh, pencitraannya konsisten tuh. Hah, konsisten. Hari gini mana ada pencitraan konsisten, sayang, nggak ada. Makanya semuanya ketebak kalau pencitraan cuman pas kampanye doang, karena semuanya pencitraan. Kalau Kang Deddy mau pencitraan dari dulu, dari zaman baheula doi udah pencitraan. Jujur ya, jujur, gua tuh dari dulu emang nggak terlalu suka sama namanya bantuan pemerintah bansos itu ya, kayak
Maksud gue, bukannya gue nggak setuju 100% nggak setuju, enggak. Tapi gue lebih ke kayak, ini kalau misalkan ditolong terus pakai bansos gitu ya, lama-lama tuh masyarakat tuh pemikirannya jadi kayak, oh ya udahlah nanti juga dibantu kok sama pemerintah, nanti juga dapat bansos kok, tinggal daftar aja, tinggal bikin surat keterangan tidak mampu aja dan segala macam, dapat deh bansos. Nah akhirnya timbullah tuh pikiran-pikiran, ya udahlah gue bikin anak lagi aja, banyak anak banyak rezeki, bla 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 bla. Ya udahlah, hari ini duitnya dipakai buat yang lain aja, besok kan bansos turun dan segala macamnya. Itu bener-bener pemikiran yang tidak mendidik menurut gue. Lu jadinya jadi punya mental pengemis, mental miskin, mental minta-minta, mental maunya dibantu terus, mental lu jadi nggak mau berusaha. Kenapa gue bilang Kang Deddy Mulyadi turunin aja jadi gubernur? Iya, biar dia naik jadi RI 1. Tapi sebelum dia jadi RI 1, biarkan dulu dia menjadi gubernur Jawa Barat setidaknya 10 tahun, abis itu naik RI 1. Ya, kasih dulu sekarang Bapak Prabowo Subianto untuk menjabat. Kalau bisa 2 periode juga ya. Jadi nanti abis dari Bapak Prabowo, udah lumayan rapi, udah lumayan tertata, diganti sama Kang Deddy Mulyadi. Pasti jadinya perfect alias sempurna. Karena menurut gue kalau masa jabatan cuma 1 periode atau 5 tahun, menurut gue kinerjanya kurang terlihat gimana-gimana gitu ya. Tapi kalau udah 2 periode 10 tahun itu biasanya baru hasilnya kelihatan. Karena 5 tahun pertama itu pasti awal-awalnya kan masih penyesuaian dulu, masih penilaian dulu, peninjauan dulu, ini itu. Nanti kelar-kelar dikerjainnya ya kelar periode kedua udah mulai rapi lah. Udah Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, tenang-tenang aja di situ dulu ya, tenang-tenang dulu jadi gubernur ya 2 periode. Abis itu kalau mau naik jadi RI 1, gua dukung paling depan, Pak. Gua nggak kebayang kalau Kang Deddy Mulyadi yang jadi presiden gimana nih. Buat KPAI, udah mendingan lu ngurus kereta api aja, nggak usah ngurusin anak. Buat KPAI ya, ngurusin kereta api aja, jangan ngurusin anak. Benarkah guys, Aura Cinta hanya pura-pura miskin? Remaja yang viral protes ke Deddy Mulyadi diduga anak orang kaya. Nama Aura Cinta mendadak jadi viral menyusul beredarnya video saat remaja itu berdebat sengit dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dalam video yang beredar luas, Aura mempermasalahkan kebijakan larangan wisuda sekolah dan penggusuran rumah keluarganya yang berada di bantaran sungai. Namun di balik pernyataan bahwa dirinya berasal dari keluarga kurang mampu, publik justru menyoroti sisi lain kehidupan Aura. Banyak yang mempertanyakan, benarkah Aura Cinta berasal dari keluarga miskin ataukah sebaliknya? Apalagi di tengah protesnya soal penggusuran rumah, justru getol menolak kebijakan soal penghapusan wisuda sekolah dan menganggap enteng biaya wisuda. Bahkan belakangan diketahui ia merupakan artis figuran yang kerap muncul di program televisi hingga iklan. Seiring viralnya nama Aura Cinta, netizen juga mengungkap latar belakang remaja lulusan SMA Negeri 1 Cikarang Utara tersebut. Beberapa netizen menyebut bahwa Aura sebenarnya bukan berasal dari keluarga miskin, bahkan disebut cukup berada. SMA 1 Cikarang itu sekolah favorit. Katanya orang tuanya punya mobil 6 pintu kontrakan, dan tulis salah satu netizen di kolom komentar. Fakta lain juga turut mencuat adalah rekam jejak Aura Cinta sebagai talent iklan FTV dan program acara TV populer. Dia pernah muncul beberapa sinetron dan variety show nasional serta aktif berbagai beauty vlogger di media sosial. Bahkan dia juga menjadi model iklan produk makanan hingga pernah mengiklankan pinjaman online atau pinjol.